Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata para malaikat memiliki hewan kesayangan sama seperti manusia. Beberapa hewan tersebut tentu tidak sembarangan hewan. Yang perlu diketahui, rupanya beberapa hewan kesayangan malaikat ini seringkali jarang diketahui oleh banyak orang. Mereka memiliki keistimewaan dan keunikannya masing-masing. Bahkan di antaranya ada yang memiliki sejarah dengan kenabian dan cerita keislaman. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa saja 9 hewan kesayangan para malaikat tersebut? Yang pertama, kucing. Salah satu hewan kesayangan malaikat yaitu kucing. Kucing merupakan hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW sekaligus kesayangan para malaikat. Hal ini karena kucing memiliki keistimewaan dan keunikan, yakni bisa mendengarkan dan melantunkan azan. Nabi Muhammad SAW juga berpesan untuk menyayangi kucing. Orang yang melantarkan kucing akan mendapatkan siksa di neraka. Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberi makanan, bahkan tidak diizinkan makan binatang kecil di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, semut. Semut adalah hewan yang mempunyai tubuh yang kecil, tidak membuatnya kehilangan keistimewaan. Semut juga menjadi salah satu hewan kesayangan para malaikat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang membunuh semut, yang diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Nabi tersebut kemudian memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan membakarnya. Alhasil Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu padanya. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, ular. Ular merupakan hewan yang berbahaya dan banyak ditakuti. Meskipun berbahaya, hewan ini adalah hewan kesayangan para malaikat. Keistimewaan ular adalah sebagai hewan yang digunakan Nabi Musa alaihissalam untuk memusnahkan sihir pada zamannya. Yang keempat, burung hudhud. Burung hudhud merupakan hewan yang menggambarkan kesetiaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal ini terdapat dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Hewan ini memiliki kecerdasan dalam berpikir. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang membunuh burung hudhud. Malaikat menjadikan hewan ini sebagai hewan kesayangan sebab hewan ini terkait dengan sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kelima, laba-laba. Laba-laba adalah
salah satu hewan yang melindungi Nabi Muhammad SAW ketika akan dibunuh oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy berencana membunuh Rasulullah SAW dan akhirnya mengadakan sayembara dengan hadiah 100 unta bagi yang membunuh Rasulullah SAW. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulullah SAW dengan mengutus laba-laba untuk membuat jaring dan menutup gua Sur, tempat persembunyian Rasulullah SAW. Tidak hanya sebagai hewan penyelamat Rasulullah SAW, laba-laba juga menjadi hewan kesayangan para malaikat. Yang keenam, ikan paus. Ikan paus adalah hewan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpanginya kelebihan muatan. Hewan ini menjadi kesayangan para malaikat sebab melalui hewan ini Nabi Yunus alaihissalam sadar atas perbuatannya. Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan selama 40 hari. Yang ketujuh, unta. Selain sebagai hewan kesayangan para malaikat, unta juga hewan yang dijamin masuk surga sebab ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, hewan inilah yang ditumpangi dan menemani beliau. Unta juga digunakan sebagai petunjuk tempat tinggal Rasulullah SAW di Madinah kala itu. Yang kedelapan, kuda. Kuda adalah hewan yang membantu Rasulullah SAW dalam penyebaran Islam. Hewan ini juga disarankan untuk dipelihara sebab ubun-ubunnya terdapat kebajikan hingga hari kiamat. Oleh karena itu, hewan ini disukai oleh para malaikat. Yang kesembilan, keledai. Keledai menjadi hewan yang disukai oleh para malaikat sebab mukjizat hidup dan mati yang diberikan Allah dan diperlihatkan kepada Nabi Uzair. Hal ini diperlihatkan kepada manusia sebagai bukti bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, mematikan dan menciptakan alam semesta. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 9 hewan kesayangan para malaikat. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim tidak seharusnya menyakiti bahkan membunuh hewan tersebut. Semoga kita semua senantiasa menjaga dan menyayangi hewan tersebut, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.